warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Muslim menceritakan dan menjelaskan tentang 25 kisah Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra Nur Syafira. Saya akan menjelaskan kisah Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, dan Nabi Saleh. Yang pertama ada Nabi Adam. Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah SWT. Adam diberi tugas oleh Allah untuk menjadi khalifah di bumi, mengajarkan nama-nama segala sesuatu dan beribadah kepadanya. Mukjizat atau keistimewaan yang diberikan kepada Nabi Adam alaihissalam yaitu diciptakan langsung melalui tangannya, memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepadanya, lalu diajarkan langsung oleh Allah SWT nama-nama segala sesuatu. Yang kedua ada Nabi Idris. Nabi Idris alaihissalam merupakan orang pertama yang menulis dengan menggunakan alat tulis. Beliau juga merupakan manusia pertama yang diberikan tanggung jawab kenabian setelah Nabi Adam dan seterusnya. Nabi ketiga yaitu ada Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam adalah nabi yang diutus Allah SWT untuk memperingatkan kaumnya tentang kemusyrikan mereka. Mukjizat Nabi Nuh alaihissalam adalah membuat bahtera atau kapal besar untuk menyelamatkan dirinya dan pengikutnya dari banjir besar yang diturunkan Allah SWT sebagai hukuman atau perbuatan orang-orang yang ingkar. Yang keempat ada Nabi Hud. Nabi Hud adalah mengutus Nabi Hud untuk menjadi seorang nabi yang membimbing kaumnya yang tinggal di daerah yang terkenal sebagai Ad agar kembali ke jalan Allah SWT. Kaum Ad merupakan penyembah berhala pertama setelah bencana banjir. Mukjizat Nabi Hud alaihissalam yaitu selamat dari azab yang Allah SWT berikan kepada kaum Ad. Yang terakhir ada Nabi Soleh. Nabi Soleh alaihissalam yang bernama kaum Tasamud merupakan kaum penyembah berhala. Oleh karena itu Allah SWT mengutus Nabi Soleh alaihissalam untuk menjadi seorang nabi dan mengajak kaumnya untuk beribadah kepadanya. Mukjizat Nabi Soleh alaihissalam yaitu mengeluarkan unta betina dari dalam batu besar dengan izin Allah SWT. Saya akan menjelaskan tentang kisah Nabi yang ke-6 yaitu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi salah satu nabi yang paling dihormati dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala mengujinya kesetiaannya dengan berbagai ujian, termasuk perintah untuk mengorbankan putranya Ismail. Namun Allah Subhanahu wa taala menggantikannya dengan seekor domba sebagai pengorbanan. Mukjizat Nabi Nuh alaihissalam yaitu kebal ketika api oleh Raja Namrud. Yang ketujuh yaitu Nabi Hud alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Hud alaihissalam untuk menyampaikan ajaran kepada kaum Sodom, kaum yang dikenal dengan perbuatan buruk mereka, termasuk kaum Kal. Karena kaum Sodom ini menentang ajaran Nabi Lut alaihissalam, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan azab kepada kaum Sodom dan menjadikan tempat tinggal mereka menjadi danau berbau yang tidak bermanfaat. Mukjizat Nabi Lut alaihissalam adalah diamankan dari kehancuran ketika Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kaumnya yang terlibat dalam perbuatan homoseksual. Yang ke-8 yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam merupakan putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang hampir dikorbankan sebagai tanda ketaatan Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala telah menggantikannya dengan seekor domba. Mukjizat Nabi Ismail alaihissalam yaitu kakinya mengeluarkan mata air Zam-Zam dan kisahnya merupakan perintah untuk berkurban. Yang ke-9 yaitu ada Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak adalah putra Nabi Ibrahim alaihissalam yang menikah dengan Ribka dan memiliki 2 putra kembar dalam usia lebih dari 40 tahun. Mukjizat Nabi Ishak alaihissalam yaitu menjadi keturunan dalam usia tua. Yang ke-10 ada Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam merupakan putra kedua Nabi Ishak alaihissalam. Yakub alaihissalam memiliki saudara kembar yang bernama Esau, di mana Esau sangat iri kepada Yakub alaihissalam karena telah dimanja oleh ayahnya Nabi Ishak alaihissalam. Karena ibu mereka tahu bahwa Esau ingin mencelakai Ishak alaihissalam, maka beliau meminta Ishak alaihissalam untuk pergi ke Harun. Namun setelah kembali dari Harun, Esau membawa 400 bala tentara guna melawan Yakub alaihissalam. Mukjizat Nabi Yakub alaihissalam adalah memiliki umur panjang 180 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang Nabi Yusuf. Nabi Yusuf merupakan nabi yang diangkat Allah Subhanahu wa taala setelah ayahnya, yaitu Nabi Yakub. Dia lahir pada tahun 1000
1985 sebelum Masehi dari seseorang ibu yang bernama Rahil. Ia memiliki 10 orang saudara yang dalam kesehariannya memiliki kecemburuan terhadap dirinya. Nabi Yusuf memiliki 2 mukjizat, yaitu pertama, Nabi Yusuf diberi wajah yang sangat tampan sehingga siapa saja yang melihatnya akan terpesona. Kedua, Nabi Yusuf adalah seorang tafsir mimpi, bahkan ia pernah menafsirkan mimpi Raja Mesir. Ke-12, Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib diutuskan menyampaikan risalahnya kepada bangsa Arab yang berdiam di negeri Madian. Negeri Madian ini terletak di daerah Nu'man, yaitu antara Syam dan Egypt. Karena kota tersebut merupakan pangkalan khalifah-khalifah saudagar, maka sebagian besar penduduk Madian bermata pencarian sebagai pedagang. Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub adalah seorang yang benar-benar bertakwa, penyayang terhadap orang-orang miskin, memelihara janda-janda dan anak yatim serta memuliakan orang-orang lemah. Beliau berdakwah terhadap kaumnya, mengajak untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub adalah seorang yang kaya, memiliki berbagai kekayaan, binatang ternak, hamba sahaya, barang-barang perhiasan, tanah yang luas di kampung Al-Batsina, daerah Huran. Nabi Zulkifli alaihissalam. Nabi Zulkifli adalah termasuk orang-orang yang sabar. Beliau termasuk ke dalam rahmat Allah karena beliau termasuk orang-orang yang saleh. Nama asli Nabi Zulkifli adalah Bashir. Beliau putra Nabi Ayub dengan istrinya Rahmah. Selanjutnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa dan Nabi Harun sama-sama dari keturunan keempat Nabi Yakub yang tinggal di Mesir sejak Nabi Yusuf berkuasa di Mesir. Nabi Musa dan Nabi Harun diutus untuk berdakwah ke negeri Mesir dan mengajak kaum Israel menyembah Allah. Mesir pada masa itu dikuasai oleh Firaun. Kerajaannya luas dan kaya raya. Penduduknya terdiri dari 2 bangsa, yaitu bangsa asli Mesir atau Qibti dan orang-orang Israel, keturunan Nabi Yakub. Keistimewaan dari Nabi Musa ialah beliau termasuk ulul azmi, termasuk golongan rasul pilihan yang mempunyai ketabahan luar biasa. Ini Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun adalah keturunan keempat dari Nabi Yakub yang tinggal di Mesir sejak Nabi Yusuf berkuasa di Mesir. Nabi Harun diutus untuk berdakwah ke negeri Mesir, mengajak kaum Israel menyembah Allah. Mesir pada masa itu dikuasai oleh Firaun, kerajaannya luas dan kaya raya. Penduduknya terdiri dari 2 bangsa, yaitu bangsa asli Mesir, Qibti, dan orang-orang Israel keturunan Nabi Yakub. Saya Kaulakan Saliana akan membacakan kisah Nabi yang ke-17, Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud adalah cucu Nabi Ibrahim. Beliau menempati urusan generasi ke-12. Nama lengkapnya Daud bin Ais bin Yusuf bin Yakub. Beliau mempunyai 7 orang saudara laki-laki. Nabi Daud diangkat menjadi rasul oleh Allah sesudah Samuel. Selanjutnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman adalah putra Nabi Daud. Sejak usia muda sudah nampak kecerdasan dan kebijaksanaan di bidang hukum. Jika seseorang tidak puas mendapat pengadilan dari Nabi Daud, maka mereka akan puas jika pengadilan itu dipimpin Nabi Sulaiman. Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas adalah keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam. Kaum beliau yang menyembah berhala itu disebut Bakhal. Pada henti-hentinya beliau menyuruh kaumnya agar meninggalkan penyembahan terhadap berhala. Namun mereka tetap membangkang dan mengejeknya. Mereka malah merencanakan hendak membunuh Nabi Ilyas. Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas termasuk orang-orang yang paling baik. Beliau adalah pengikut Nabi Ilyas. Sejak kecil beliau sudah taat kepada Allah. Beliau selalu mengikuti Nabi Ilyas. Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus adalah termasuk orang yang lurus, namun ada kelemahannya, yaitu mudah hilang harapan. Beliau telah mengajak kaumnya menyembah Allah dan meninggalkan penyembahan terhadap berhala. Di antara keturunan kaumnya hanya 2 orang yang mau mengikuti, yaitu Rubil dan Saya Karin Marani akan membacakan tentang Nabi yang ke-22, Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria dikenal sebagai Nabi yang gigih memperjuangkan agama Allah. Setelah Nabi Yahya sang pembaptis wafat, perhatian orang-orang beriman beralih kepada Nabi Zakaria yang sudah tua. Mereka meminta pendapat Nabi Zakaria. Nabi tetap berpegang teguh kepada ajaran Allah yang tersebut dalam kitab Taurat. Perkawinan antara ayah dan anak tiri tidak boleh atau haram.
Nabi Yahya alaihi salam. Nabi Yahya adalah orang yang bertakwa dan seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah orang yang sombong lagi durhaka. Kesejahteraan atas dirinya pada hari beliau dilahirkan dan pada hari beliau meninggal, juga pada hari beliau dibangkitkan kembali. Nabi Yahya dikenal sebagai seorang pembaptis, yaitu memandikan orang-orang berdosa yang bertaubat di tepi sungai Yordan. Pemandian itu bukan berarti mencuci dosa, melainkan tanda orang tersebut bertaubat. Nabi Isa alaihi salam. Mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Isa untuk menguatkan ajarannya antara lain, beliau membuat mainan burung dari tanah liat. Setelah ditiup, burung itu hidup dan terbang atas izin Allah. Beliau dapat menyembuhkan orang buta. Beliau dapat menyembuhkan orang yang terkena sakit sopa dan menghidupkan orang mati. Dapat menceritakan jenis makanan yang dimakan orang-orang di rumah mereka dan juga makanan yang mereka simpan. Nabi Muhammad SAW ketika menginjau usia 40 tahun, Nabi Muhammad lebih banyak mengerjakan tahannut daripada waktu-waktu sebelumnya. Tepat pada malam 17 Ramadan, bertepatan dengan 6 Agustus 610 Masehi, di waktu Nabi Muhammad SAW bertahanus di Gua Hira, datanglah malaikat Jibril dengan membawa tulis dan menyuruh Nabi Muhammad untuk membacanya, bagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari Kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.